Masa iya ada settingan kali ya? Settingan? Udahlah, Pak Ganjar. Kalau soal anggaran, kalau kita bicara soal anggaran sayang dan sebagainya, udah dari dulu negara ini mah buang-buang anggaran yang nggak penting. Katanya ada yang mengejutkan dalam pesta demokrasi Pilpres 2024 nanti. Itu juga yang disampaikan sama politisi PAN, wakil ketua ya, siapa namanya saya lupa. Mari kita rafatkan. Nah, mari kita rafatkan. Penting. Penting ini pasti, penting dibahas. Jadi kemarin politisi PAN, kok jadi PAN juga? Politisi PAN menyampaikan bahwa nanti ada kejutan terkait soal batas usia capres yang sedang digugat oleh PSI. Jadi kan kalau dalam undang-undang pemilihan umum itu batas usia presiden minimal 40 tahun. Minimal. Nah, cuma Itu dari zaman ya undang-undang berapa sih? Tahu ya, kita sambil lihat. Lu terus. ya undang-undang nanti Bos Fatur yang ngejelasin lah. Nah, isinya itu bukan isinya. Jadi informasinya itu PSI sedang menggugat undang-undang tersebut karena disinyalir ini ada kaitannya bos dengan kasakusuk Gibran Raka Buming Raka yang manuver politiknya bisa dibilang liar atau anti mainstream. Kan kemarin dia sempat rame menjalin pertemuan dengan Prabowo di Solo ya. Terus kemudian akhirnya DPP PDIP manggil Gibran lah untuk klarifikasi. Ya. Nah, kenapa tadi batas usia, terus kemudian ada manuver politik Gibran? Ini disinyalir sebenarnya. Kenapa batas usia digugat? Agar bisa memuluskan Gibran untuk menjadi cawapres. Tercium aroma maksud dan ketentuan. Iya. Siapa lagi orang yang potensial? Masa iya? Ahayu usia berapa Ahayu? Asyik udah lewat 40. Oh, udah lewat ya. Masa iya usia siapa? Masa iya gua ya? Bos Fatur juga udah lewat. Enak aja. Gua 28 tahun. Gue 17. 18. Gue 17 ya. Masih gua bisa jadi calon presiden. Nah, ini menarik. Kan nggak mungkin ya? Emang seolah-olah gitu. Iya. Sebenarnya pada prinsipnya ya gue sepakat sih kalau untuk pembatasan usia itu untuk dalam kategori tertentu misalnya itu dihapuskan aja. Biar jelas nih ya. Nah, gimana? Mahkamah Konstitusi MK menggelar sidang pengujian pasal 19 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum pada Senin 3 apa nih? 3 Mei berarti. Januari, Februari, Maret, April. 3 April. Pada Senin 3 April, perkara sidang nomor 29 tentang gol apa ya? Sidang perkara nomor 29 ini dimohonkan oleh Partai Solidaritas Indonesia atau PSI dan sejumlah perseorangan warga negara, yakni Antoni. Pemohon 1 Danik. Pemohon 3 terus gue ulang ya, sama Mikael. Pokoknya ada 5 pemohon. 5 itu 4 pribadi, 1 PSI. Satu partai. Ya. 1 partai. Pada pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu berbunyi, persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun. Minimal 40 tahun. Ya, para pemohon menyatakan batas minimal syarat umur untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden pada norma tersebut dinyatakan jelas, yakni 40 tahun. Sementara para pemohon saat ini berusia 35 tahun, sehingga setidak-tidaknya batas usia minimal usia calon presiden dan wakil presiden dapat diatur 35 tahun. Tuntutannya 35 tahun. Kopi. Ini udah datang duluan kopi, nih. mie. Mantap. Nih karena belum sarapan, kita makan dulu. Makasih, Om. Mie, sarapannya mie pakai telur. Enggak, itu disangguan. Janganlah. Malu nih di depan netizen kalau disangguan. Jadi poinnya PSI dan beberapa perseorangan itu menggugat batas usia
yang seharusnya 40 tahun menjadi 35 tahun. Kenapa, Bos? Kalau ngomongin Gibran kok batuk sih? Karena anaknya presiden ya? Karena yang kita ketahui, Bos, sebenarnya. Gua bahasanya baru ngomongin politik. Tiba-tiba ini. Iya, jadi batuk ya. Kebayang ya kalau pas menggugat itu sebatuk gitu. Enggak, kesedak aja ini, kopinya enak. Enak, kopi lokal. Kopi mantap. Pastikan dulu ini bebas semua ini dari Din, negatif-negatif. sini Din, ikut syuting Din. Ikut syuting. Yes, sini. Ini kalau di PWK itu kan ada Yanti, ini ada Dina berarti. Oh iya. Kok Dina? Dini. Dina. Oh Dina. Dina kan? Dini. Nah, lupa lah. Hah? Ini bahas dulu ini. Kita lagi bahasin tadi apa tuh? Cawe-cawe. Bukan, batas usia. Iya, kalau gue sih ngeliatnya gini. Enggak, karena gini, Bos. Yang gue lihat ya yang tadi sambungannya bahwa PSI menggugat, terus kemudian Gibran manuver politik ketemu dengan Prabowo, ada korelasi sebenarnya, bahwa PSI patut disinyalir atau diduga mau mengusung Gibran atau misalnya mau mendorong Gibran untuk menjadi wakilnya Prabowo. Mantap. Karena gini, Gibran itu usia. Jadi semua didukung. Iya. Apa kan PSI jargonnya selalu Jokowi. Iya. Terus kemudian Partai Jokowi itu. Kemudian waktu Depok rame, Kaisang ya, PSI juga itu yang kibarkan muncul. bendera, kibarkan billboard, Iya. dan bendera. PSI Teriak-teriak. Depok butuh Kaisang. Padahal kalau kita lihat memang usia Gibran itu baru 36 tahun, Bos. 36 tahun. Dia kelahiran 87, Oktober 87. Tahun 1987. Jadi memang ada korelasinya ini. Kalau kita mau bicara analisa politik ya. Ini akrobat politik PSI atau memang biar PSI gimana gitu? Jadi gini, Biar wow. bisa jadi itu, terus kemudian ya ada mentor. Ya, saya nggak tahu lah mentor politik PSI ya siapa, mungkin meminta ini segera digugat agar bisa meloloskan Gibran itu supaya all man Jokowi. All man Jokowi. Iya, semua yang bertarung di Pilpres adalah orang-orang Jokowi. Ganjar udah pasti kan, entah dengan siapapun pasangannya. Prabowo juga kan sudah pasti, cuma karena ada keraguan, makanya dipasang lagi Gibran di sana. Nah, terus kemudian juga ada isu bahwa Anies jangan sampai maju di 2024. Nah, ketika dua pasang ini maju, siapapun yang menang ya orang-orang Jokowi. Tapi nggak mungkin kan Gibrannya jadi calon presiden gitu? Mungkin nggak sih? Kalau bicara pengalaman, baru berapa tahun sih dia wali kota Solo? Ini soal negara, bro. Iya. Jangan sampai salah ngurus negara, nanti negaranya nggak jadi karuan gitu. Jadi nggak karuan. Jadi karuan. Jadi karuan. Makan dulu mie-nya. Iya nih. Belum sarapan. Pasti jadi cawapres nih. Kalau melihat manuver politik hari ini targetnya itu. Cuma kan saya belum tahu nih putusan MK-nya gimana ya. Kalau misalnya MK pun sampai MA ya digugat di MK ya? MK Kalaupun MK meloloskan. Yang ketua MK-nya siapa? Besan Jokowi. Oh iya, sorry. Mendem suaranya ternyata. Ini kita balik aja deh. Bukan Besan, adik ipar. Oh, adik ipar. Iya, Besan mah. Oh, salah ya? Kan adiknya Jokowi yang nikah sama Usman. Anwar Usman, ketua MK. Bos, sambil makan, Bos. Cawapres, kalaupun jadi cawapres, misalkan nih, udahlah, aman tuh, diputuskan calon presiden dan calon wakil presiden batas usia minimalnya menjadi 35 tahun dengan alasan untuk kemaslahatan bangsa, dengan alasan bahwa anak muda juga harus memiliki kesempatan untuk bertarung. Ngomong-ngomong sama anak muda, semuanya selalu menyatakan bahwa anak muda itu adalah sesuatu kekuatan bangsa. Ya kan Soekarno. Padahal ada yang dipotong. Ya, gimana quote-nya gimana? Yang dipotongnya itu kan kali pidatonya itu begini.
Beri aku 1000 orang tua, akan kucabut Akar. Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, akan kuguncang dunia. Maksudnya gimana dong? Maksudnya, yang banyak dipotong itu orang tuanya disingkirkan. Kalimat orang tua, yang ada orang tuanya disingkirkan. Padahal Ya. peran orang tua juga bisa. Padahal peran orang tua. Kan bahasanya kalimatnya itu, beri aku 1000 orang tua, akan kucabut Semeru dari akarnya. Bro, hanya orang tua yang bisa nyabut akar gunung. Gunung. Anak muda mah cuman karena biasa ajojing, cuman yang ngeguncang aja, iya, ngeguncang gitu. Iya. Tapi yang mampu bekerja itu pasti orang tua. Iya. Jadi analogi bahwa berikan 10 pemuda guncang dunia itu belum utuh. Belum utuh. Ternyata ada peran orang tua juga yang perlu dipertimbangkan kan gitu. Iya. Gibran bisa ngeguncang dunia, tapi yang bisa yang bisa nyabut Semeru. Semeru atau nyabut pemilu Orang tua. orang tua. Ini juga masih berkaitan bos dengan ramenya presiden dalam forum Pemret ya bilang ditanyakan presiden cawe-cawe politik dan itu dibenarkan juga oleh Jokowi. Ya. Kan cawe-cawe itu dalam arti ikut-ikutan ya? Enggak, Pengertiannya? cawe-cawe itu dalam bahasa Jawa artinya obrolan seputar politik, bahasa tanah airnya. Bahasa Indonesia kalau diterjemahkan di kamus bahasa Indonesia, obrolan seputar politik. Berarti nggak ada yang salah dong dengan presiden cawe-cawe obrolan seputar politik. Kan cuma ngobrol doang, emang nggak apa? Ya iya, emang kita bisa dibodohin apa? Ya pasti ada sikap lah yang ditentukan. Dari setiap obrolan politik emang nggak ada sikap. Kan pasti ada sikap yang harus ditentukan. Nah itu. Pasti ada tujuan gitu, ada tujuan politik. Nah ketika itu sudah menjadi tujuan politik, ini yang dipersoalkan sama apa itu? PKS, Demokrat ya. Iya. Dia mempersoalkan itu. Udahlah, Jokowi itu diharapkan netral. Kalaupun enggak ya sembunyi-sembunyi gitu. Jangan terlalu mengekspos. Tapi ada peribahasa juga, Tapi bos. ini bukannya ini justru menurut gua konsolidasi bukan ya? Konsolidasi biar netral, udahlah nggak usah, jangan ribut mulu gitu dalam politik gitu. Bisa juga. Biar ngedamaikan. Tapi memang ada peribahasa kalau pemimpin yang hebat, pemimpin yang punya visi itu adalah pemimpin yang bisa melahirkan pemimpin selanjutnya. Setuju? Nah berarti Setuju. Jokowi ingin menunjukkan bahwa dia adalah pemimpin yang hebat sehingga bisa melahirkan presiden-presiden lainnya setelah dia gitu. Ya memang kalau ya dirasa-rasa ya Jokowi sudah 2 periode. Sudah 10 tahun beliau menjadi kepala negara, sudah 10 tahun menjadi memimpin Indonesia. Ada kali rasa kangen nanti ya. Ini kan tinggal berapa tahun lagi? Tinggal berapa bulan lagi nih? Tinggal 6 sampai 8 bulan lah. Pemilunya. Selesai gitu kan pemilihan presiden itu. Iya, Artinya kan pada 2024 Iya. Jokowi kan sudah bukan siapa-siapa lagi. Iya. Menjadi persoalan kali ya. Kecamuk itu dalam dirinya. Setelah gua menjadi presiden, gua menjadi apa? Gua ketua partai bukan. Iya. Memimpin partai siapapun bukan. Tapi sebenarnya gini, Pembina partai manapun bukan. karena poinnya gini, Bos. Selesai. Kenapa all mans Jokowi? Karena saya pikir perlu juga untuk mengamankan program-program berkelanjutannya seperti misalnya IKN. Nah, Oke. ketika misalnya presiden selanjutnya bukan yang satu pemahaman, satu visi dengan Jokowi, mungkin IKN juga tidak akan dilanjutkan. Mungkin ya. Walaupun misalnya mustahil misalnya. harusnya sih dilanjutkan. Harusnya dilanjutkan. Karena Karena sayang juga udah Itu sudah menjadi undang-undang. Pertama itu Iya. dulu. Kalau ngelihat dari produk hukumnya kan sudah diundang-undangkan. Iya, betul. Yang kedua itu adalah sikap hebat dari Jokowi yang mampu memindahkan ibu kota ke IKN. Jadi nggak ada yang salah, harusnya dilanjutkan. Harusnya dilanjutkan karena masalah. Cuma kan memang itu tadi. Politik harus itu memastikan. kepentingan. Iya. Kalaupun itu kan tinggal memutar aja kepentingannya, kepentingan siapa. Kalau misalkan IKN itu sudah di sana. Kalau soal anggaran, kalau kita bicara soal anggaran sayang dan sebagainya, udah dari dulu negara ini mah buang-buang anggaran yang nggak Buang duit. penting. Iya. Bikin kegiatan program kebanyakan rapat gitu ya.
rapat kemiskinan di hotel. Bintang 5. Bintang 5. Kebalikannya kita Iya. ngomongin negara di warung kaki Iya, 5. Warung kaki 5. Jadi nggak bakal dipercaya juga kita ngomong. Nah, soal cawe-cawe ini juga sempat ramai kan dibahas sama beberapa politisi ya, termasuk PKS dan Ya. sebagainya. Tadi Bos Patu juga nyinggung sebenarnya. Pokoknya partai-partai pendukung Anies lah Iya. mempersoalkan. Sudahlah. Kenapa Pak Jokowi. mereka mempersoalkan? Karena pasti ada langkah-langkah politik, ada langkah-langkah Dari politik. cawe-cawe politik Jokowi. Kenapa harus takut kalau misalnya langkah politiknya ya biasa-biasa aja? Maksudnya Kekuasaan. Ketika kekuasaan sudah bersabda, siapa yang akan berani melawan sabda itu? Sudah bukan lagi fatwa itu yang harus dijalankan. tapi bisa dibuktikan nggak misalnya ya Jokowi cawe-cawe politik, terus kemudian ada tindakan, ada perilaku yang mungkin tadi merealisasikan sikapnya Jokowi. Ada yang bisa membuktikan nggak? Apa buktinya? Sebetulnya langkah Jokowi dengan sering sekarang kan lebih kelihatan intens Ya, komunikasi kan? ya. Ya dia komunikasi dengan Ganjar, komunikasi dengan Prabowo, terutama dengan Prabowo. Ketika Jokowi berkomunikasi dengan Prabowo, partai-partai pengusung Ganjar juga langsung teriak dong. Ya. Relawan-relawan Ganjar langsung teriak dong. Atau relawan-relawan Jokowi langsung teriak. Itu ngapain Jokowi itu harus ketemu sama Prabowo? Kan begitu. Iya. Begitu juga ketika pas Jokowi ketemu dengan siapa? Dengan Ganjar, pendukung Prabowo, partainya Prabowo akan ini. Itu ngapain ketemu Ganjar? Kan cuma ketemu, Bos. Masalahnya di mana kalau cuma ketemu? Yang memang kita anak bodong yang misalnya ini kan nggak bisa, bro. Memang kita bisa di ini kan. Maksudnya Nggak mungkin lah dalam 45 menit, 30 menit tidak ada obrolan penting banget. Ngapain? Udah WA-an aja. Kalau nggak ada yang penting. dikhawatirkan mungkin Jokowi yang hari ini masih menjadi presiden menggunakan kekuatannya powerful untuk menggiring salah satu. Masa iya ada settingan kali ya? Settingan? Udahlah, Pak Ganjar. Sama Prabowo aja. Pak Ganjar jadi cawapresnya, Prabowo jadi presidennya. Atau kebalikannya. Pak Ganjar tetap calon presiden, Prabowo jadi Cawapres. jadi calon. Itu Wakil juga sebenarnya presidennya. udah sempat rame ya, sudah. Berarti kalau itu ada dua pasang dong. Polarisasi lagi, capek kita, negara kita nggak siap. Ya. Rakyat kita nggak siap untuk polarisasi. Ini gue juga dapat kutipan soal demokrasi nih, Bos ya. Demokrasi itu kan sebenarnya bisa dilakukan terhadap negara-negara yang rakyatnya itu sudah selevel sejahteranya. Nah, hari ini kita kan belum selevel semuanya. Ada yang miskin banget, ada yang kaya banget. Nah, ketika dimunculkan soal demokrasi dengan negara atau rakyatnya yang belum siap, sehingga pasti ada gap di sana. Padahal prinsipnya demokrasi itu, Bos ya, prinsipnya demokrasi itu ketika semuanya sudah selevel, semuanya ingin maju, maka dipilihlah salah satu perwakilannya. Nah, hari ini kan di Indonesia ya khususnya misalnya di level misalnya pemimpin itu untuk menjadi wakilnya ternyata di bawahnya juga belum sejahtera gitu, belum beres, Ya. belum mapan. Nah, sehingga masih ada gap. Dirinya aja belum mapan. Iya. Banyak loh caleg-caleg yang mohon maaf ya, dengan ekonomi, dengan hanya tekad kuat, keberanian. Jadi maksudnya kita belum penuh ya, belum sepenuhnya lah siap untuk memegang teguh prinsip demokrasi. Sebenarnya ya perlu untuk terus diasah aja sambil taraf hidup masyarakatnya dinaikkan. Ya. Gitu sih. Berbeda pendapat disinggung, berbeda pendapat dipersoalkan. Padahal itu adalah bagian dari catatan kritis. Iya kan masih ada gap. Yang pintar banget, yang bodoh juga masih banyak yang bodoh banget gitu. Ya memang dipelihara juga. Yang pintar dipelihara, yang bodoh dipelihara. Buat apa? Hah? Buat apa? Biar ada kesenjangan. Karena kalau yang bodohnya banyak, kita tadi lu ngomong-ngomong soal bodoh sama pintar, emang kita masuk dalam kategori mana Oh nih? iya, Yang benar. pintar atau yang bodoh? Saya yang bodoh aja lah, nggak apa-apa. Nggak mungkin, nggak percaya. Anda ini punya karyawan 200, nggak mungkin bodoh. Ya itu mah karena kebenaran aja, Bos. Punya
punya 4 perusahaan. Masa iya bodoh? Bohong aja, enggak 4 Gayanya lah. ya itu Bogorku bersih ya. Ini Bogorku bersih. Iya. Oke, sampai sini aja lah. Sampai Bogorku bersih aja. Cos. Close.